Majelis akad. Mumasalah syaratnya mumasalah dua ewat mabe dan musmannya atau saman dan musmannya itu harus mumasalah. Kalau beras 1 kintal harus 1 kintal, mabeknya satu kintal, samannya 1 kintal. Yang berstatus mabek yang mana? Yang berstatus saman yang mana? Yang berstatus saman itu dalam kasus jual beli komoditi, katakanlah komoditi, barang makanan atau apapun, barang dagangan yang bisa dibuat dagangan, itu yang disebut dengan lafadz bi. Bi itu saya beli, Istaro itu saya beli berasmu 1 kintal, bi dengan ini 1 kintal. Berarti ini samannya. Tapi kalau jual dengan alat pembayaran, maka kata-kata bi itu tidak lagi berpengaruh terhadap apakah dia saman atau musman. Yang berupa alat pembayaran yang umumnya dipakai itulah yang jadi saman. Karena di sini menjelaskan tentang jual beli ribawi, maka kita tahu syaratnya yaitu mumasalah, harus sama, jenisnya sama, beratnya sama, atau timbangannya sama, atau takarannya sama, meskipun model nauknya, jangan pakai bahasa jenis kalau di fikih, nauknya yang satu pandan wangi, yang satu macan terbang, atau yang satu macan terbang, ya yang satu macan kuda ternak. Macan ternak. Tapi macan ternak yang asli, beras cap macan ternak. Benih mama cantik tukang teranak benih. Itu masalah. Yang kedua, hulul. Potong coba TikTok ingat. Yang kedua, hulul. Hulul itu ini saya beli satu kintal dengan beras saya sama 1 kintal langsung nanti, atau tidak bilang apa-apa, langsung satu kintal, dan tidak ada kata-kata punya saya tak kasihkan besok. Nah, kalau sudah ada kata-kata itu sudah tidak hulul lagi ya. Tapi kalau ini nanti, maka kata-kata hulul seperti itu langsung identik dengan takobut. Yang ketiga adalah takobut. Ketiga-tiganya mumasalah, hulul, takobut itu harus fi majlisil akdi. Di majelis akad. Apa majelis akad itu? Majelis akad itu benih tempat musyawarah. Atau lebih terselengnya yaitu topik pembicaraan yang dibicarakan adalah berkaitan dengan transaksinya. Kalau kemudian sudah beralih kepada pembicaraan lain, itu sudah bukan majlisul akdi. Kalau konteksnya seperti itu, berat majlisul akdi itu satu majelis, satu topik pembicaraan. Iya, berarti kayak online itu tidak termasuk itu. Majlisul akdinya di situ. Waktu ketika online itu majlisul akdinya. Ketika selesai pembayaran. Ketika selesai belum pembahasan. Topik pembicaraannya. Iya. Tapi kalau di online, saya buka online, ada toko bagus, ada rokok di Samsu sekian, oh sama. Cuma katanya ini mengandung obat batuk katanya. Obat pilek. Itu saya sedang majlisul akdi di sini. Dan sudah deal, saya kirim uangnya. Barangnya nanti berarti masuk mausuf fil dhimma. Mausuf fil dhimma itu kalau orang sekarang ya dakwat. Tapi kalau menurut kitab-kitab yang dulu itu pakai kacamata itu termasuk fil dhimma. Jadi melihat mabek dari kaca itu tidak termasuk barangnya, tidak termasuk ada di tempat yang dibuka. Ada langsung burung. Apalagi di balik etalase, tidak termasuk masuk fil dhimma. Tidak termasuk bai'un hadir. Ini saya ingin ke pertanyaan. Kalau yang sekarang
Bek fidimah itu ya sama dengan bahasa Madura. Bek fidimah membeli sesuatu, barangnya ada di tempat apa? Dimah boleh ada kan? Dimah fidimah kan? Dimah sama seperti bahasa bingung Madura. tak bingung. Baik film dia masuk film. Nah, maka di sini penting membicarakan wahuma, sedangkan akidah nih itu masih dalam majelis pembicaraan. Misalnya via telepon, sampean punya barang ada di sini, ada di kapal, sampean sedang ada di Amerika. Oh, Amerika. Ini barang sampean ini yang 2 ton ini gimana ini? Ini kalau tidak segera diangkat, ini nanti kapalnya berangkat. Ini mumpung ada, ini saya punya kacang hijau sama 2 ton. Tapi punya saya ini yang dari Vietnam, punya sampean ini yang dari Amerika. Ini sama-sama 2 ton. Bagaimana? Ya sudah, saya tak nyuruh orang untuk qabdunya, ya kan begitu kan? Ya. Wahuma, saya dengan sampean yang ada di Amerika itu masih fil majelis. Berarti isinya akidah nih. Iya. Jadi kata-kata majelis itu di sini karena majelisul akdi. Majelis atau topik akad. Berarti qoblat tafarruq. Qabla tafarruq. Walaupun pakai ma'dzun, Kalau sudah akidah nih Kalau kemudian Mas Fauzan bilang, "Oh iya, nanti ya biar saya tak nyuruh orang ya untuk ngambil itu." Saudara kamu yang sakit tuh yang katanya mau saya lamar itu gimana? Sudah tidak sah itu kalau sudah begitu. Sudah keluar dari majelisul akdi. Apalagi orangnya memang ada di Amerika. Meskipun di sini belum diserah terimakan, ya kan syaratnya ada 3. Memasalah, hulun, takobut. Belum takobut, kok ternyata pembicaraan sudah beralih. Meskipun masih satu majelis, itu sudah tidak sah, harus akad baru lagi. Karena di sini yang disebutkan ada yang dimaksud majelis itu adalah majelisul akdi, bukan majelis-majelis. Majelis Berlaku juga berarti. Tak ada hubungan itu dengan makdumnya kan? Tak ada hubungan dengan makdumnya berarti. apa? Rumah itu. Iya. Siapa sih nggak mau beri karena Ya, Kan ya, paham. ya tak baca lagi ya. Tak baca lagi. Kalau saya sudah paham. Ya. Wa yakfi qabdu maqdunil aqidi wa yakfi lan cukup apa qabdu maqdunil aqidi oleh nerimone wong kang den idini sing akid. Jadi orang yang mendapatkan mandat daripada akid itu mengqabdu itu boleh. Wa huma hale utawi akidani iku bil majlisi masih ada di majlis, tulis di dalam ai fi majlis bil majlisil akdi. Tulis, nanti dikira majelis-majelis tempat museum. Itu penting, ya. Yang kedua, wa kadza lan koyo ikilah maqdunil aqid atau lan koyo ikilah sah qabduwe utawi qabdu warisihi oleh nampanini ahli warise akid ba'da mauti, meskipun akidnya sudah meninggal. Tapi bil majlisi. Bil matinya harus kata-kata bi itu harus jelas takluknya kemana. Kalau bil majlisi qabdu bil majlis beda, mati bil majlis. Yang penting akidnya itu meninggal ketika sudah telepon. Setelah itu tepat nelpon sampai pakai mobil ya. Halo, iya betul. Ya sudah tak nyuruh orang untuk qabdu. Di kau nih kalah lah jadi. Atau belum bilang di kalah. Akhirnya tepat ngomong-ngomong itu contoh 2 meninggal. Maka ahli warisnya boleh qabdu meskipun di luar majelis. Karena apa? Yang penting Akidnya itu matinya masih di majelis. Beda kalau setelah tak nyuruh Saudi nanti untuk setelah itu selesai barangnya pas meninggal. Dengan artian tak usah akad boleh. Tak usah akad lagi. Nah, dan ini perlu diingat, tidak semua jual beli harus bersyarat begini. Ini cuma berkaitan dengan sesuatu yang riba. Terus selanjutnya Dan kata-katanya pakai lafaz beli.
Kalau pakai Boleh man. kok ngincum bang? Ngincum benar apa? Apa? Digital. Kemudian besok saya Iba. kasih digital tak tempe kurang sedikit atau lebih. Tidak apa. Tapi kalau saya beli padinya, kemudian saya beli besok, tidak boleh. Saya bayar besok tidak boleh, karena pakai jual beli. Kalau pakai utang tidak apa-apa. Kalau utang ini bukan dosa. Saya masih iskal tentang akadami. Riba ini itu kan rokok-rokokan termasuk jual beli kan. Penggunaan Tak mari. tidak mari. Jadi pikir-pikir masa rokok. Terus ilat dan ketidakbolehannya itu dari mana? Dari sisi mana? Sekian mah, Contoh umpama. sekian mah, Masih Ini kan tentang masalah nakal. sekian mah. Beri-berin kan, masuk jual beli dia kan ini kuat rokok-rokokan. Nah, makin contoh umpama nak. Saya beli boleh. Benih. Ini lo rokok-rokokan kalong ini. Tapi timbangannya tidak sama, tapi setong na tero ke setong na Sama-sama itu. sama-sama menginginkan Sama-sama artinya. seperti itu lah. Tapi timbangannya tidak sama. Setongah coba, setongah 1 gram setengah. Pada kalong setongah 1 gram. Emasnya sama emas Pak Lekor. Cuman setongah tero ke kartel lah. Setongah lebur ke kartel seruah. Korop lah. Padahal timbangannya tidak sama. Terus, Itu apakah Oleh masuk? apa enggak? Itu bukan jual beli rokok-rokokan. boleh. jual beli. Ini jual beli. Sama dengan begini. Kalau sama-sama Ridho. Hah? Sama. Ya, tetap. Ada. Ribau. Zina itu sama-sama ridho. Jadi, Malah jadi dalam Islam itu Malah cek ridho kan mun. dalam Islam itu yang Pasrah. diperhitungkan yaitu dalam hukum Islam nas. Adanya nas, ada ketetapan dari Rasulullah atau Al-Qur'an. Kalau tidak paham itu pakai nasnya ulama. Yang paling penting. Yang kedua adalah mekanismenya. Mekanisme yang dijalankan, caranya itu benar apa enggak. Yang ketiga adalah ridho. Ridho itu solusi. Tetapi kalau sesuatu yang diharamkan bukan karena mekanisme, tapi karena nas, seperti apa, riba atau zina, itu meskipun sama-sama ridho, ya, apalagi kun karo ridho saya beri bansa, makin ban lagi ridho ya tetap haram. Jadi B-nya itu Nah, begini begini, kan. contohnya sampean begini. Ada kaidah di fikih itu, maka nasorihan fi babihi walam yajid nafadan fi maudu'ihi karena kinayatan fi ghairihi. Ada suatu bahasa itu soreh dalam satu bab, tapi dalam implementasinya, dalam prakteknya itu tidak ditemukan, maka itu menjadi kinayah bagi Jual beli. praktek tadi. Misalnya sampean mencoba sedang apa mungkin berempat 2 juta, sudah dikasih, dibawa sudah, berarti itu adalah kinayah daripada pinjem uang, meskipun kata-katanya pinjem. Itulah yang disebut maka nasorihan fi babi, soreh dalam bab apa, pinjem. Tapi walam yajid nafadan fi mauduhi, dalam segi bahasanya tidak terimplementasikan pinjam, karena kalau dipraktekkan ini pinjam berapa, 2 juta, oke 2 juta sudah ya, sudah pinjam ya, sudah ambil lagi. Pinjam itu begitu Sorry, ya. Aluang. jadi bahasa apapun ketika dipakai untuk praktek yang lain coba, maka sudah menjadi kinayah daripada bahasa itu. Tentunya kinayah itu harus ada niat begitu. Tetapi niat untuk sesuatu hal yang sangat jauh tidak berpengaruh. Kayak tadi itu, ya niatnya mestinya ya jual beli. Rokok-rokokan. Beli, tidak ada orang itu. Maksa. Jadi tentunya kalau ditanyakan sudah ada kasusnya. Sudah ada kasusnya. Solusinya. Bab nikah juga seperti itu ya. Kalau dalam bab nikah, Apa itu? dalam bab nikah, kalau mazhab Syafi'i tidak boleh pakai saya beli anak sampai enggak.
karena bahasa tadi kan katanya anu itu kan Kecuali bahasa mazhab yang lain. roko-rokan. Boleh. Yang sampean tidak saya nyebut zina itu soal tak sah kepada Ridho kan. Saya jadi ingat dengan kejadian. Dulu di Kaltim saya pernah dialog dengan dengan orang Sulawesi yang biasa jajanan kayak itu. Jajanan apem matang. Terus sampean bilang dosanya dari mana? Saya beli dia jual. Sama-sama Repot musuh katanya. itu sama-sama hulul takobut sebarang bade itu. Tinggi driti beli jual. Tapi tidak memasalah itu. Umpah nanu masalah. Kilain. Waktu periksa aki. Mati butuh mulai udah. Ayo haramnya dari mana? Saya beli dia jual. Dia jual saya beli. Ayo haram dari mana? Yang haram. Oh jangan melenjo. Jangan mengiyakan. Kan itu Berarti kalau kalau Kan gila taslim. Boleh saya melakukan sesuatu sampean. Ya boleh. Apa tampar sekarang? Dari mana haramnya? Itu sampai menyakiti saya. Mana sakitnya tidak ada. Saya tidak merasakan. Terus salahnya gimana? Oh sampean memperbolehkan? Kan dosa. kita kau kata yang rugi sih kayak praktik dari dia. Terus orang biasa pada dengan kayak Anu. Lagi. Iya. Berpertanyaan boleh. Ya. Oke. Apa? Nah, kan kayak tadi beras dengan beras itu. Walaupun beda harga sumpama. Kalau timbangannya sama. Makanya Harga beda. Iya, makanya kan harus memasalah. Barangnya harus sama. Jenisnya harus sama, beras sama beras. Meskipun berbeda berbeda tipe. Kalau kita sembarangan tidak pakai bahasa fikih berbeda jenis. Tapi jenis di sini yang dimaksud adalah jenisnya. Kalau barang ribawi itu dibagi menjadi satu riba. Yang tergolong riba itu adalah naked, emas perak. Yang kedua makanan. Naked dengan makanan, emas perak dengan makanan itu beda jenis. Ya, beda jenis. Tapi barang di ilatnya terus emas dengan perak itu beda jenis. Emas dengan emas satu jenis gitu loh. Emas dengan emas satu jenis. Kalau emas dengan perak beda jenis, tapi ilatnya sama. Ilatnya apa? Sama-sama barang di bawah. Oh, sama-sama naked. Terus kalau makanan dengan emas perak apa? Jenisnya beda, ilatnya beda. Maka tidak disyaratkan salah satu. Kalau emas dengan emas, maka disyaratkan memasalah hulul takobut. Kalau emas dijual dengan perak karena memang tidak mungkin pemasalah, tidak mungkin sama. Emas bergerak kan beda. Yang penting hulul takobut, tidak disyaratkan memasalah. Kalau dipaksakan harus memasalah kan tidak terjadi jual beli nanti. Nah, itu pun kalau pakai siwat jual beli. Kalau pakai siwat hutang sudah beda. Maksudnya kan tadi kan beras dengan beras gitu. Beda harga kan. Nah, terus nimbukin karena beda harga. Apakah itu sah apa tidak? Menimbang hartanya ribawi, apakah masih masalah itu? Saya nimbukin pesen. Masih masalah. Nimbukin Karena pesen aja. apa motivasinya kalau barangnya beras macan terbang ditukar dengan beras macan terbang sama-sama 1 ton kan tidak ada gunanya. Maka untuk menghindari percekcokan itu, maka kemudian diadakan cara agar selamat dari ribawi. Ada barang ribawi yang dihalalkan. Apa itu misalnya? Saya beli punyanya sampean padi yang ada di rumahnya dengan padi saya yang ada di sawah. Itu masuk dalam beb aroya. Kalau persisnya, kalau contohnya di kitab itu saya beli kurma yang sudah siap panen.
Enggak, yang sudah siap makan, yang sudah kering Siap saji dengan kurma yang masih ada di pohon. di pohon itu dimakfu karena memang berkaitan dengan pangan. Berkaitan dengan pangan. Itu namanya be'aroya. Be'aroya itu Ini ada lulus. istilahnya benar. Mau pelong Ulang. Waktu tabarulan ten anggap opo al mumathalatu tolak ukurnya mumasalah itu dengan apa? Apakah harus bagaimana? Waktu tabarulan ten anggap opo al mumathalatu padan binatan bikailin kelawan takeran fi makilin ing dalem perkara kang den taker. Fi makilin ing dalem diatofkan enak fi makili ghalibi adatil hijazi atau fi makilin ghalibin adatal hijazi fi makili ghalibi adatil hijazi ing dalem takrane kaprai adat Hijaz. Tapi tidak boleh ya ghalib dengan ada itu ihtimal meper. Tidak boleh mengidofahkan lafaz yang tunggal maknanya. Iya. Fi ghalibi adatin ing dalam kaprai adat fi makilin ghalibin ing dalam takeran kang umum adatal hijazi ing dalam munggu adate negara Hijaz. Hijaz itu Mekah ya. Mekah Madinah jaring berada fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa biwaznin lanten anggap biwaznin kelawan timbangan fi mauzunihi ing dalam perkara kang den timbangi ghalibi adatil Hijaz ay mauzuni ghalibiha tegese perkara kang den timbang kaprae adat Hijaz. Kenapa kok kalau pakai takaran itu di masa Nabi, kalau timbangan pakai timbangan itu lidzuhuri annahu sallallahu alaihi wasallam krono batangi pertelone annahu sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ittolaah ningali kalau atlaah ningali akan ittolaah iku ningali sinten Nabi Muhammad ala dzalika ing atase mengkono-mengkono makil wal maujud wa aqarra lan netepake sinten Nabi hu ing makil wal maujud. Jadi berarti di sini ikrar hadis yang berupa ikrarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena perkara yang ditimbang itu pakai timbangan pakai takaran yang ada di Hijaz ketika Nabi Muhammad falau ahdatsa muqalamun ahdasa nganyarake annasu sapa wong akeh khilafahu ing liyani makil wal mawzu fala itibara maka ora ana apa kaanggep iku maujud bihi kelawan khilafu atau kelawan bayin wa fi ghairi dzalika lan ing dalem seliyane kail wal wazan bi anjuhila kelawan yen to den podoni apa haluhu tingkae ghair awalam yakun urtawa ora ana apa ghair iku fi ahdihi ing dalem masane Nabi Muhammad au kana utawa ana apa ghair tetapi walam yakun lan ora ana apa ghair iku bil Hijazi ing dalem tanah Hijaz awis tumila utawa den anggo apa al kailu takran wal waznu lan timbangan fihi ing dalam Hijaz sawaan halipoto awalam yusta'mala awalam yusta'mala utawa ora den anggo apa kail wal wazan fihi ing dalam Hijaz maka yukta baru moko den anggap apa biwazni kelawan timbangan ingkana lamun ono opo almabe o perkara kang den tuku barang dagangan komoditas iku akbaro luweh gede apa jilman bendae mintamrin tenimbang kurma.
Jadi mumasalah itu tolok ukur di dalam mumasalah itu adalah timbangannya sama atau takarannya sama. Dan takaran yang dipakai itu adalah tradisi masyarakat Hijaz ketika ada Nabi Muhammad SAW. Kalau pada waktu itu ada orang bikin timbangan lain atau takaran lain, maka kalau pada waktu itu maka tidak dianggap, tidak berlaku, tidak dianggap bermasalah. Misalnya pakai hitungan, kan beda kalau pakai hitungan masalah. Karena kalau pakai hitungan itu ini jual 1000 kurma kepada orang lain dibayar dengan 1000 kurma. Bisa jadi ketika ditimbang, timbangan dan takarannya beda, jungkir balik. Maka kalau ditimbang ya ditimbang, kalau ditakar ya ditakar. Umpama timbangannya sama, ternyata ketika ditakar terjadi ketimpangan, tidak masalah. Kalau perkara itu memang perkara yang umumnya ditimbang, kemudian ternyata ditakar itu ternyata ada kelebihan takaran, tidak masalah. Dan untuk selain timbangan dan takaran tersebut, maka harus pakai timbangan kalau ternyata barangnya tersebut lebih besar daripada kurma. Kanyuzin koyo polonya betop nyiur wabaidin lan ndok ida lam yuhad ing dalem nalikane ora ten weruh apa al-kailu takaran bil Hijaz ing dalem tanah Hijaz fima ing dalem perkara huwa kang utawi ema iku akbar iku luweh gede apane jirman bendae minhu tenimbang ma wa hadza utawi iki lafat ghairu dalik iku min ziyadati setengah saking tambahan so. Mungkin ada pertanyaan yang satu sesi lagi. Ini masalah tentang riba Gus ya. Masalah tentang riba ini. Semua Balas yang bisa mantan harvest. Konsekuensinya seandainya apa? Saya mau waro bang anu tuh haram kalau sekarang. Nah, konsekuensinya orang yang mengalah hukum itu bagaimana? Jauh salah. Birai lah, saya birai. Udah kan tak bongal masuk nang haram melolo tanpa beri solusi diki. Kenapa Mas? Datang Anu meroi. saya belum haram. boleh beri utang. Kadang beda orang-orang itu yang birai kan. Kalau Aro. Ini benar wirai. Ya, bukan wirai. Tapi dalam prakteknya dia masih suka transaksi dengan orang tersebut. Wiroi. Ya pokoknya mungkin nerangake takok udah halal haram murni. Apa bahasa utang kok? boleh siang biar. Boleh dibi. Sudah remah gula nih. Orang mau tanggung dia. Ada gula utang. Ini tak nyaman. Ada hubungannya ada si otang lagi. Dan ngawam. Nyari si halal gede boleh si haram. Kan ada ngomong dan ngawam. Ada mau lanjut. Ya. Wa illalan lamun ora. Artinya kalau tadi biwaznin ingkana wairuhu biwaznin ingkana akbaru min tamrin. Kalau ternyata tidak ada ukuran ditimbang atau ditakar, tetapi barangnya itu lebih besar daripada kurma seperti kemiri, lebih besar daripada kurma, maka ditimbang. Terus kalau ternyata tidak lebih besar daripada kurma, kan lauziin bi angkana kelawan yen gambarane bi angkana kelawan yen ta'ono apa wairu iku mitlahu iku sepadane tamat kalauzi koyo polo sama audunahu utawa saandape lauz, maka sikapnya fabi adati baladil ba'i, maka cara melihat kepadanannya itu bi adati baladil ba'i, tergantung kebiasaan tempat dia berdagang tersebut. Kalau biasanya di situ yang namanya laus itu ditimbang ya ditimbang. Kalau biasanya laus itu ditakar ya ditakar. Kalau dihitung ya dihitung.
adanya itu kebiasaannya itu halatal bayi yang dalam tingkani tentu. Wa hadza utawi iki lafa bi adati baladil bayi ku ammu iku luwe utama min qauli tinimbang ke dawa kitab asal nyatane lafat wa ma juhila yuru'a fihi adatu baladil bayi. Apabila tidak diketahui cara melihat kesepadanannya, maka yuru'a fihi adatu baladil bayi. Maka yang dipakai adalah pakai lafat yuru'a fihi adatu baladil bayi. Dipelihara atau dipakai kebiasaan negara perdagangan tersebut. Dari situ fa'ulima mongko den weruhe apa annal makila setuhune perkara kang bisa den taker iku la yubang ora bisa ora dentol ora kena dentol apa ba'duhu setengahne makil bibak den kelawan setengah kang liya waznan kelawan cara ditimbang. Kalau sesuatu itu biasanya ditimbang ditakar maka jangan ditimbang. Kalau beras itu biasanya bisa ditakar bisa ditimbang. Kalau beras itu bisa ditakar atau bisa ditimbang. Tapi kalau seperti kurma biasanya ditimbang, tidak akan ditakar itu. Ditakar dinangkar. Wa in Wan mauzuna la yubak. Udah hamzah lagi. wa an tadi wa annal fa'ul lima annal makila yuba ba'duhu biwadin wasnan. Terus Wa anal mauzuna balikna. Cetakan lokal ya. mana? Benar orang koni. Pemilihan semudah. Aku cek benyan orang anak. Wa annal mauzuna la yuba ba'duhu bi ba'din kailan. Wa an kailan ini. Wa annal Maksudnya lah juga membawa tahu bibaktin. Mencetakkan lokal sendirinya. Punya kekurangan. Yang ngaji kita kuning. Yang boteng. Saya beli coklat. Keluar dari regulasi. Goror. Goror. Wa annal mauzuna lan setuhune perkara kang den timbang yang seharusnya ditimbang iku la yubang ora kena dentol apa ba'duhu setengahe mau al mauzun di ba'din kelawan perkara kang liya kailan kelawan coro atau hale Takran. den taker Masih timbang. timbang Tahu. wala yadurru artinya tetap dia tidak meskipun ditakar itu tetap tidak memenuhi standar memasalah tetap riba berarti. Meskipun hulul dan takobut untuk hal yang sama jenisnya. Jadi wala yadurru lan ora berpengaruh orang bahayani. Jadi kalau saya pakai makna dan tidak mempengaruhi akad. Karena kalau di pondok itu biasanya di mana lan orang bahaya misalkan akan berbahaya bisa mati. Ya dulu itu tergantung topiknya. Wala yadurru lan ora berpengaruh ma'al istiwa ing dalam sertani podo fil kaili ing dalam takeran opo at-tafawutu opo kacik waznan ing dalam coro timbangan. Kalau ternyata sesuatu itu biasanya ditakar kemudian ditukar atau dijual beli dengan cara ditakar, ternyata setelah ditimbang kok beda, tetap tidak berpengaruh. Karena tolak ukurannya harus ditakar untuk sesuatu yang biasanya ditakar. Jangan sampai dituntut begitu. Wala ma'al istiwa ilan ora ayla yadurru ma'al istiwa. Ora mempengaruhi ma'al istiwa ing dalam sertani podo fil wazni ing dalam timbangan opo at-tafawutu opo kacik kailan ing dalam coro takeran. Umpama barang itu biasanya ditimbang, ternyata setelah dijual beli sama-sama timbangannya sama-sama 1 ton, ternyata ketika ditakar sahabat ke gudang, sisitu mulai segudang setengah, sisitu cukup segudang, tetap tak berpengaruh, karena nanti jualnya tetap ditimbang.
Wal aslu utawi asali fi syuruti ing dalam pira-pira syarat as-sabiqati kang wis dhisik iku khabaru muslimin hadis Imam Muslim. Rupane hadis adz-dzahabu bidz-dzahabi adz-dzahabu utawi ngetol emas bidz-dzahabi kelawan emas kang liya wal fiddatu utawi ngetol perak bidz-dzahabi bidz-fiddati kelawan perak kang liya wal barru utawi gandum iku bil burri didol kelawan gandum kang liya wasyairu utawi jagung iku bisyairi kelawan jagung kang liya wa tamru bitamri kurma ditamri kelawan kurma kang liya wal milhulan uyah bil milhi kelawan uyah kang liya masalan hale padha bimislin kelawan pepatan kang liya sawaan hale padha bisawain kelawan padha kang liya yadan biadin yadan hale tompo biadin kelawan tompo kang liya fa idza ikhtalafat moko ing dalem nalikane beda apa hadhil ajnasu ikilah pira-pira jenis. Setelah lafaz hadhihi itu ihtimal bisa jadi khobar, bisa jadi musyarrih. Kalau tidak ada setelah hadhihi itu tidak ada al, maka hadhihi ajnasun, maka ajnasun menjadi khobar, hadhihi menjadi mubtada. Kalau ternyata setelah hadhihi itu pakai al, maka berarti menjadi musyarrih. Hadhil ajnasu apa ikilah pira-pira jenis fabi umaka ngedala sapa sira kabeh kaifa situm hale ndine cara situm kersa sapa sira kabeh idza kana ing dalem nalikane ana apa be iku yadan biyadin tampa tinompo ai muqabadatan tegese tampa tinompo kata-kata yadan biyadin atau muqabadah qala ngandika ar-Rafi'i sinten Imam Rafi'i wa min lazimihi lan iku setengah iku setengah lazimi sesuatu yang identik dengan yadan biyadin al-hululu wa min lazimihi lan iku setengah termasuk identik kelawan yadan biyadin al-hululu utawi kontan aywaliban ing dalam kaprai. Jadi hulul kadang juga kontan, yadan biyadin juga kadang kontan. Ada hulul yang tidak kontan, ya, ada hulul juga tidak takobut. Ada hulul belum tentu takobut, takobut bisa jadi dahulu. Kenapa? Takobut sudah, tetapi karena tadi waktu B itu persyaratannya nanti akan saya bayar besok. Itu hulul, itu buat tidak sah meskipun kenyataannya takobut, maka tidak sah. Mungkin ada pertanyaan? Kira gabung. Cara yang ngerti aku repot. Kan paham.